Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku bakal jelasin ke kalian gimana caranya propagasi tanaman. Buat kalian yang belum tahu propagasi apaan, kita akan mulai sebentar lagi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu, propagasi tanaman itu adalah proses menghasilkan tanaman baru. Istilahnya tuh seperti mengembangbiakan tanaman. Ngerti kan maksudnya? Ya, pokoknya seperti itu. Jadi, yang aku tahu, prosesnya itu ada dua. Melalui air sama tanah. Ya, jadi kalau aku sih biasanya lebih milih propagasi di air, karena kalau di air itu nih aku bisa lihat perkembangan akarnya seperti apa, jadi aku bener-bener bisa kontrol. Nah, ada kekurangannya nih, kalau misalnya di tanah, kita misalnya langsung masukin ini ke tanahnya, bisa jadi dia akan layu karena proses penyerapan airnya tidak terlalu bagus kalau langsung dicantolin, apa namanya? Kalau langsung ditancepin. Nah, kalau langsung ditancepin ke tanah, biasanya dia proses penyerapan airnya tidak terlalu bagus. Jadi biasanya itu bakalan layu. Nah, makanya kenapa aku lebih suka kalau propagasi itu lewat sini. Yang kalian butuhkan itu cuman botol-botol yang kalian udah nggak pakai lagi. Ini aku suka banget kalau misalnya aku beli kopi dan dapat botol kaca, jadi aku bisa pakai lagi buat propagasi tanaman. Banyak banget nih, ini semua bekas nih. Ini bekas puding, pokoknya banyak lah, semua aku pakai di sini rata-rata bekas semua. Jadi kalian bisa reuse botol-botol sekali pakai, jadi buat propagasi tanaman. Oh ya, aku mau jelasin ke kalian kalau sebenarnya nggak semua tanaman bisa dipropagasiin di air. Nah, karena aku juga baru pemula soal ini, jadi aku mau kasih kalian ilmu yang aku tahu. Yang paling gampang buat dipropagasi ini tanaman sejuta umat, Sansevieria. Fokus nggak? Nah, jadi ini gampang banget dipropagasiin. Kalian tahu kan bentuknya kayak gini tuh. Ini beda jenis, cuman bisa kayak giniin juga. Jadi kalian tinggal gunting aja di bagian tengah. Aku biasanya suka ngambil lumayan banyak karena aku mau jadiin pajangan juga. Jadi selain dipropagasiin, dia tuh ada gunanya, yaitu mempercantik ruangan. Tinggal ditaruh di gelas kaca, kasih air, nih. Tapi kalian harus sabar-sabar ya. Banyak yang ngikutin aku propagasi, tapi pada DM, Kak, aku udah propagasiin berapa lama, tapi kok akarnya nggak numbuh-numbuh. Emang lama, apalagi ini. Ini tuh udah sebulan lebih baru numbuh segini doang. Sekitar 2 bulan baru dia akan mulai tumbuh tunas baru, nih. Tunas baru nanti akan menjadi seperti ini, tapi ini di tanah. Tapi dia bisa numbuh juga kayak gini, versi kecilnya di air. Nah, di situ baru kita bisa mulai pindahin ke tanah. Nih, aku ada contohnya. Oh ya, penting juga kalian harus sering-sering perhatiin karena walaupun daun dia nggak gerak, tapi dia haus terus. Jadi kadang aku sempat lupa buat ngisi air, udah kering, untung dia nggak mati. Jadi kalian harus bener-bener perhatiin kalau misalnya airnya habis, kalian harus isi lagi. Nah, ini dia contoh propagasi yang berhasil. Jadi ini aku potongnya sekitar 3 bulan lalu, 3 atau 4 bulan lalu, terus dia mulai numbuh akar kayak gini, terus dia mulai numbuh tunas. Aku masukin ke tanah, terus akhirnya dia udah numbuh nih tunasnya segini. Tuh. Jadi benar-benar
paling gampang dan paling cepat tumbuhnya Sansevieria. Kalian bisa coba langsung di rumah. Nah, selain cara seperti itu, kalian juga bisa, ini kan misalnya ini udah numbuh nih anaknya. Kalau aku biasanya bilang anaknya ya, jadi ini induknya, ini anaknya. Jadi kalau misalnya ini udah bisa dipisahin, kalian tinggal bongkar, terus udah tinggal dipatahin tengahnya, ini kalian pindahin ke pot baru. Jadi pisah sama ibunya, kalian punya tanaman baru. Terus abis itu apa lagi ya? Oh ya. Terus yang kedua paling gampang, yang hampir semua orang juga punya di rumah, janda bolong. Ini tuh gampang banget buat dipropagasiin karena dia tuh menjalar. Jadi di setiap node-nya ini udah ada akar. Jadi kalian tinggal gunting di sela-selanya aja. Aku kasih lihat contohnya. Jadi kalian jangan potong di sini, jangan. Kalian potongnya tuh di sela-selanya. Jadi ini tuh namanya node. Dan ini kalian bisa lihat sendiri udah ada akar yang numbuh kecil banget ya. Jadi ini makin gampang dia numbuh akar yang baru. Kita potong, kita ambil 3 ya. Nah di sini kita bagi lagi. Jadi potong di tengahnya, potong di tengahnya. Nah, jadinya sekarang ada 3 kayak gini. Nah, kita ini karena masih kepanjangan, kita cuma butuh bagian di tengahnya aja. Ini kita kecilin lagi. Jadi kayak gini. Masukin ke air. Ini juga. Ini node-nya di sini ya. Jadi ada kayak akar-akar kecilnya udah mulai kelihatan. Kalian nanti bisa lihat sendiri. Masuk. Sama ini juga masih kepanjangan. Masuk. Dan ini beberapa hari atau minggu akan menumbuh akar dengan sendirinya. Kalian bisa eksperimen sendiri di rumah. Ini juga gampang banget buat dipropagasi, Syngonium. Kalau kalian juga punya di rumah, tuh. Ini contohnya, kayak anak makeup. ini Mac. Ini akarnya udah mulai tumbuh. Tuh. Enaknya tuh di gelas kaca yang kayak gini, jadi kita benar-benar bisa lihat progresnya setiap hari seperti apa. Terus abis itu, nah kalau ini Pilea. Ya jadi ini Pilea, salah satu kesayangan aku dan baru. Dan ini salah satu plant yang gampang dipropagasiin juga. Dan gampang numbuh anak-anak baru. Lihat nih di bawah. Udah pada anak-anaknya. Ini tuh bisa langsung dipisahin. Aku beruntung banget aku beli ini dan udah dapet anak-anaknya kecil-kecil di bawah. Jadi ini kalau misalnya udah agak gedean, aku bisa pindahin ke pot baru. Nah, lanjut tadi aku belum selesai ngomong. Jadi ada yang waktu aku baru beli ini, ada yang letoy-letoy. Akhirnya aku gunting dan aku taruh di air. Ini bisa numbuh akar dari sini. Gampang banget. Jadi propagasi ini menurut aku apa ya? Kita bisa explore sih tanaman apapun itu, kita bisa coba. Ini kalau misalnya dipropagasi bisa nggak ya? Ini bisa nggak ya? Itu bisa nggak ya? Jadi selama aku di lokasi syuting, aku lihat-lihat tanaman, aku ambil-ambil, bisa nggak dipropagasi? Atau misalnya nggak bisa, aku uji coba sendiri dan akhirnya ada beberapa tanaman yang aku ambil dari lokasi, aku propagasi, akhirnya udah jadi tanaman yang lumayan gede. Ada contohnya di bawah. Oke, next. Aku ada cerita nih. Cerita tentang si pohon Kamboja. Jadi ini dia. Dia sempat patah dari induknya gara-gara ada angin kencang waktu itu. Cuma
cuman waktu itu aku kan nggak tahu apa-apa soal pohon Kamboja. Akhirnya aku Google, aku pelajari, ternyata bisa dipropagasikan juga, di stek. Jadi aku patahin ujungnya, aku kasih hormon penumbuh akar. Ini coba kita lihat. Ntar aku kasih alas dulu, bentar. Sling. Ya, jadi setelah aku kasih hormon akar, itu pun aku baca semua apa yang harus aku lakukan. Oh ya, terus ini kan tadinya ada daun-daun nih, daun, itu tuh harus dibotakin semua. Jadi dibotakin, dikasih hormon akar. Setelah berapa bulan, lihat apa yang terjadi. Ini aku baru bongkar lagi, serius. Udah ada akarnya gede banget dong. Wow, oke, berarti setelah ini aku bakal pindahin dia sama induk-induknya. Udah nggak di pot kecil ini lagi. Wow, keren. Baru lihat ini. Keren. Oke, jadi tadi itu tanaman-tanaman yang bisa dipropagasi melalui air, kecuali Jepun ya, karena Jepun aku langsung tanam. Nah, sekarang kita akan bahas tanaman-tanaman yang tidak bisa dipropagasi di air. Jadi dia nggak bisa digunting-gunting kayak gini. Salah satunya Calathea, terus Aglonema juga nggak bisa. Ini aku ada contoh tanaman yang mau aku propagasi. Ini adalah salah satu tanaman kesayangan aku, dan dari awal beli dia tuh nggak pernah berhenti beranak. Jadi numbuh terus, dan pada akhirnya hari ini aku memutuskan untuk propagasiin, pisahin dia dari induknya ya. Jadi kalau misalnya Calathea ini kita harus rombak dulu, kita harus ambil dari bawah, pisahinnya dari bawah. Wow, ini udah waktunya repotting. Tuh lihat kan, ini ada tunas baru nih, kecil. Nah, ini yang harus kita pisahin. Bentar ya. Ini udah berpisah. Yeay, akhirnya. Bentar ya, pegel. Jadi intinya maksud aku seperti ini. Buat tanaman Calathea, karena nggak bisa dipropagasi pakai air, jadi kita harus benar-benar rombak dulu, hancurin dari tanahnya, terus kita pisahin sampai akhirnya bisa jadi kayak gini. Tinggal ambil pot baru, terus kita bisa tanam yang ini. Oke, jadi ini adalah contoh
propagasi calathea. Jadi harus benar-benar dari buka tanahnya, terus pisahin dari akarnya. Sama halnya seperti aglonema. Aglonema juga caranya sama seperti ini. Lidah buaya juga. Kalau lidah buaya kita nggak bisa propagasi air, tapi kita bisa pisahin dari anaknya. Hampir mirip kayak gini. Ini juga nanti sebentar lagi aku bakal pisahin sama anaknya. Terakhir aku bakalan propagasi monstera aku untuk yang pertama kalinya karena dia udah tingginya melebihi turus, jadi mending aku kembang biakan. Cuci tangan dulu. Effort. Harus effort. Oke, last but not least, ini untuk pertama kalinya aku bakalan propagasi monstera aku. Si yang tiap bulan selalu beranak, itu dia lagi mau ada tumbuh bayi baru lagi. Dan aku memutuskan untuk propagasiin, aku akan potong dan masukin dia ke dalam sini karena tingginya udah melebihi turus. Jadi menurut aku dibanding aku beli turus baru yang lebih tinggi, kenapa enggak aku mengembang biakan aja. Ayo kita lihat. Oke, jadi sama seperti si janda bolong tadi, note-nya di sini. Jadi di sini dia akan tumbuh akar sama seperti di bawahnya nih. Kita sebenarnya bisa gunting di sini, cuman aku takut dia jadi pendek. Jadi menurut aku karena ini bakalan numbuh yang baru juga, aku bakalan potong di sini. Jangan di sini ya, ini fix mati sih, nggak bisa numbuh akar. Jadi potongnya di sini. Dan akhirnya kita masukin ke dalam vas. Ini vasnya masih terlalu kecil ya buat monstera, jadi aku harus beli vas baru yang lebih gede. Kayak gini jadinya. Dan dalam waktu beberapa minggu dia akan numbuh akar. Mungkin setelah sebulan atau 2 bulan aku bakal pindahin dia ke pot dan beranak pinak di pot. Alright, jadi sekian video aku tentang propagasi. Semoga ada ilmu baru buat kalian dan semoga kalian bisa terinspirasi untuk mengembangbiakan anak-anak hijau kalian. Thank you so much for watching. Remember to stay positive and don't forget to love yourself. See you on my next video. Bye-bye!